tidak ada yang bisa memperjuangkan dirimu sendiri selain kamu. Jadi kamu tuh harus berani melakukan apapun demi dirimu sendiri. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan aku Ajeng. Aku di sini akan menjelaskan 4 prinsip yang wajib dimiliki oleh wanita berkualitas. Yang pertama adalah behavior atau perilaku. Wajib dimiliki oleh perempuan. Maksudnya behavior ini adalah behavior yang baik, perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik contohnya seperti punya sopan santun dan adab yang baik. Ketika dia berbicara, dia menggunakan kata-kata yang sopan, dia menggunakan kata-kata persuasif yang baik, terus dia punya adab yang baik ketika dengan orang yang lebih tua, ketika dengan orang yang lebih muda dan sepantaran, dia punya adab yang baik. Dia tahu cara menempatkan dan harus berperilaku seperti apa gitu. Itu punya adab yang baik. Contohnya, ketika orang sedang berbicara, kita langsung potong, itu adab yang kurang baik ya. Jadi kita wajib juga mendengarkan orang tersebut berbicara, jika sudah baru kita tanggapi, kita bisa respon orang tersebut. Terus juga tidak cuma adab, sopan santun, terus kita harus tahu manners. Bagaimana cara kita bersikap, gak cuma saat berbicara, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara kita bersikap ketika menghadapi orang lain. Dan itu berlaku untuk seluruh kehidupan kita, maupun kita di rumah, kita harus tahu mannersnya seperti apa. Ketika kita di tempat kerja, kita harus tahu mannersnya seperti apa. Ketika kita juga sedang di luar atau sedang jalan-jalan, kita juga harus tahu mannersnya seperti apa. Karena behavior itu sangat penting. Ada statement yang bilang, adab dulu baru ilmu atau adab di atas ilmu. Maksudnya adalah orang lebih menghargai adab seseorang, manner seseorang dibandingkan ilmunya. Jadi walaupun kamu pintarnya seperti Albert Einstein, tapi kalau adab kamu minus atau nol, kamu tidak punya adab, kamu tidak bisa menghargai orang lain, maka kamu akan dicap buruk walaupun kamu pintar. Makanya aku meletakkan behavior ini yang pertama, karena behavior itu adalah bagaimana cara orang memandang kita berdasarkan behavior kita, berdasarkan perilaku kita, menyikapi orang lain, dan terhadap behavior kita, tapi diri kita sendiri. Yang kedua ada brain. Brain itu artinya kecerdasan, di mana perempuan itu wajib memiliki yang namanya kecerdasan emosional, kecerdasan ilmu. Karena ketika perempuan itu tidak mempunyai kepintaran, dia akan mudah untuk diperdaya. Ketika dia mudah diperdaya, maka dia bisa diinjak-injak oleh orang lain gitu. Jadi penting sekali bahwa perempuan itu harus mempunyai kecerdasan. Ketika dia punya ilmu, dia memahami suatu hal dengan baik, dia bisa berdaya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Selagi hal tersebut tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain. Dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan uang, dia bisa dia bisa effort ke orang lain, dia bisa mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya, mencapai tujuan hidupnya ketika perempuan itu mempunyai kecerdasan secara ilmu. Selanjutnya, kecerdasan secara emosional. Menurutku perempuan itu wajib memiliki kecerdasan emosional. Jangan sampai kita pintar atau kita cerdas, tapi kita tidak bisa cara mengatur perasaan kita. Kita tahu bahwa perempuan itu siklusnya sangat bervariasi karena kita kan ada menstruasi dan lain-lain. Jadi setiap minggunya perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Makanya perempuan itu sangat penting sekali untuk belajar mengenai kecerdasan emosi. Ketika dia mempelajari kecerdasan emosi, dia mampu untuk bagaimana sih cara menghadapi orang lain. Kadang kan kita moodnya jelek, kadang kita kan moodnya berantakan, kadang kita moodnya sedih. Nah, dengan kita mempelajari kecerdasan emosi, kita bisa menghandle emosi kita. Jadi jangan sampai orang sudah baik-baik ngomong sama kita karena kita lagi mood atau emosinya tidak baik atau kurang baik, kita bisa langsung marah-marah. Nah, disitulah tempat dari kecerdasan emosi. Ini nggak berlaku cuma sama orang yang dekat sama kita atau orang sekitar kita, tapi ini sangat penting kita pelajari untuk bersosialisasi di sekitar tempat sekolahmu atau lingkungan kerjamu gitu ya, dan orang sekitar. Karena semakin sulit kita mengontrol emosi kita, maka kita tidak bisa mengontrol emosi kita.
karena kita terlalu meledak-ledak emosinya. Jadi penting sekali perempuan untuk mempelajari emosi. Emosi itu tidak semuanya harus dikeluarkan. Emosi itu tidak semuanya harus di-share ke orang lain. Ketika orang tuh tahu kita sedih, orang tuh tahu kita kalau kita sering update kayak sedih atau apa gitu ya. Kita lagi sedih, kita update. Kita lagi marah, kita update. Kita lagi galau, kita update. Jangan seperti itu ya. Sebagai perempuan menurutku, kita harus membatasi emosi kita untuk di-share. Nggak apa-apa kalau kita lagi sedih, ya udah luangin saja gitu, peluk dirimu sendiri. Ketika kita lagi marah, kita luangkan saja kepada hal-hal yang baik, itu nggak apa-apa. Tapi dimohon untuk tidak men-share apapun mengenai emosi. Karena kalau kita men-share apapun mengenai emosi, itu akan dampaknya orang itu bukannya peduli, bukannya care, tapi itu cuma kepo aja. Dia cuma pengen tahu emosi kamu lagi seperti apa dan biasanya dia tidak merespon. Kayak cuma oh dia lagi sedih, oh ya udah gitu. Oh dia lagi marah, oh ya udah. Dan orang tuh cukup underestimate terhadap orang yang suka men-share emosinya. Yang ketiga adalah beauty. Beauty atau kecantikan. Ini sangat identik dengan perempuan, ya. Karena perempuan itu adalah sejatinya bentuk dari keindahan. Menurutku semua perempuan itu cantik. Nah, gimana sih cara kita untuk menaikkan derajat kecantikan kita? Caranya adalah pertama, perempuan itu harus tahu bagaimana cara dia merawat dirinya. Cara merawat dirinya adalah bentuk dia menghargai dirinya sendiri. Dia menghargai ciptaan Tuhan, ya. Kalian bisa merawat diri kalian dengan cara ya mandi, pakai skincare, pakai body care gitu. Terus juga kalian bisa menggunakan parfum, bisa juga merawat diri, nggak cuman dari kulit, dari penampilan, tapi juga bisa dari pakaiannya. Gunakan pakaian yang rapi, gunakan pakaian yang sudah disetrika, gitu. Gunakan kerudung yang sudah disetrika. Jangan sampai kalian udah cantik, tapi pakaian kalian tuh sangat tidak rapi. Orang itu juga merasanya kayak kalian tuh males gitu. Karena rata-rata wanita yang cantik itu faktanya dia adalah wanita yang rela mengeluarkan tenaganya, effortnya, uangnya untuk berinvestasi pada dirinya gitu. Dan cantik ini juga punya kekuatan yang cukup tinggi. Ada statement yang mengatakan bahwa beauty is privilege. Kecantikan adalah keuntungan. Ya, kecantikan itu bisa mendapatkan keuntungan. Ini aku punya pengalaman ya mengenai penampilan aku. Aku menganggap diri aku cantik dan aku selalu merasa aku itu cantik gitu. Makanya aku selalu merawat diri aku berpenampilan menarik, aku menggunakan baju yang menurutku cantik, aku menggunakan make up yang menurut aku bisa menunjang penampilan aku. Ketika aku di luar ruangan atau di suatu tempat, di suatu situasi, aku bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya, pendapatku sering diterima, ya. Tapi jangan sampai kita cuma cantik tapi pendapatnya nggak jelas, itu juga nggak bisa diterima ya. Jadi kamu harus pastikan kamu cantik dan kamu punya pendapat yang realitas, yang real, sehingga orang bisa mudah setuju dengan kamu. Yang kedua adalah aku mendapatkan keuntungan, biasanya aku akan didahulukan. Jadi ketika aku mengantri, biasanya aku akan didahulukan karena aku cantik. Orang merasa, oh yang cantik boleh dulu gitu. Ini benar. Dan yang ketiga itu aku biasanya banyak diberikan kesempatan. Jadi bisa mendapatkan sesuatu lebih mudah gitu. Dan juga aku akan lebih dilirik oleh orang lain ketika kamu cantik. Apalagi cantik banget, kamu akan hidupnya akan terasa lebih mudah. Tapi kamu juga pembawanya harus juga cantik. Cantik itu nggak cuma penampilan, tapi cantik juga jiwanya. Jangan sampai kamu cantik tapi kamu itu suka marah-marah. Kamu itu galak, etikanya nggak bagus. Orang pasti underestimate. Jadi jiwanya, your soul, itu harus cantik juga. Jadi cantik penampilan dan cantik jiwanya. Lanjut, yang keempat adalah brave. Nah, brave ini berarti artinya adalah berani. Berani di sini maksudnya perempuan wajib memiliki keberanian dalam menghadapi sesuatu hal. Ketika kita punya tujuan, ketika kita punya goals dalam hidup kita, kita wajib berani melangkah.
Jangan sampai kamu stuck di satu situasi itu saja, gitu. Berani mengambil kesempatan, berani mengambil resiko dalam kehidupan, berani keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup kamu. Jangan sampai kamu stuck di situ-situ aja, kamu cuma tidur-tiduran di rumah main HP scroll. Enggak, kita harus berani, kita harus create sesuatu, ya. Kenapa? Karena semakin kita berani keluar dari zona nyaman, mengambil resiko, mengambil tantangan tersebut, maka kita akan lebih dekat lagi menuju tujuan hidup kita. Contoh kamu pengen hidupnya itu nyaman, enak, kayak gimana caranya? Ya kamu harus create sesuatu, kamu harus memperjuangkan tujuan hidup kamu. Kalau kamu ingin hidup yang wealthy, maksudnya kamu ingin kaya, kamu ingin punya rumah atau punya mobil atau apapun, kamu harus berjuang akan dirimu. Tidak ada yang bisa memperjuangkan dirimu sendiri selain kamu. Jadi kamu tuh harus berani melakukan apapun demi dirimu sendiri. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Kamu harus berani keluar dari toksik situasi. Situasi yang toksik, situasi yang buruk terhadap diri kamu. Kenapa? Ketika kita sebagai perempuan, kita sudah cantik. Jangan sampai kita berada di toksik situasi. Toksik situasi itu bikin jiwa kita dan penampilan kita jadi jelek. Itu aku pernah ngerasain juga ya, apalagi aku pernah ngerasain yang namanya toxic relationship. Itu benar-benar aku jadi jelek karena kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita tidak memikirkan apa tujuan kita. Jadi kita terlalu obses sama hal yang lain yang sebenarnya tidak baik untuk hidup kita. Kita stuck di situ aja. Kamu harus berani keluar. Memang sangat sulit sekali untuk keluar dari toxic relationship atau toxic situation. Tapi percaya sama aku bahwa ketika kamu sudah keluar dari zona nyamanmu, kamu akan mendapatkan hal yang lebih indah dari itu. Hal yang lebih bagus dari itu. Hal yang bebas. Jadi jiwa kamu akan menjadi lebih cantik, hidupmu akan lebih happy, hidup kamu akan lebih bahagia daripada di toxic situation itu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, see you guys. Bye-bye.